Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauh-jauh dari Bondowoso ya. Pengen nanya, bab sekarang ini banyak orang Bondowoso Situwondo rame-rame ke Mekah. Katanya ada yang nebus dosa, ada lagi yang ya macam-macam lah. Tapi saya ketemu dengan surat Al-Anfal ayat 35 yang artinya begini. Orang yang sholat di sekitar Ka'bah itu tak lebih dari siulan dan tepuk tangan. Tunggu adabku atas kekafiranmu. Apa mungkin dikarenakan kita ke Baitullah tapi nggak ketemu yang punya rumah gitu? Itu saja pertanyaannya. Iya, terima kasih ya untuk Bapak. Monggo Gus. Assalamualaikum Kiai. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih utama di dalam sholat, mengangan-angan artinya daripada menjalankan zikir kolbu? Yang nomor dua, nyuwun penjelasan Yai. Kalau sudah makrifah kepada Allah, itu nikmat sambungannya seperti apa? Supaya al-fakir jadi semangat menyelam dalam lautan mutiara Allah. Terima kasih Yai. Dalam sholat lebih utama mana kita mengangan-angan makna daripada permakolah, ataukah kita itu mohon maaf melakukan dzikir kolbi? Ya, ini tinggal saya menjawab dari kapasitas kelas mana. Kalau kelas kita masih syariat saja, kan nggak mungkin akan mengerti dzikir kolbi. Akhirnya di situ menyimpulkan yo harus lewat mengangan-angan arti atau makna dari setiap apa yang kita baca di dalam sholat, yang katanya dengan begitu bisa khusyuk. Tapi mohon maaf, saya praktekkan malah tidak bisa. Jujur saya, kacamata syariat. Terus kalau saya ambil dari kacamata hakikat lewat surah Al-Baqarah 238. 238, mohon dibuka, itu cara sholat yang khusyuk. 238 Al-Baqarah. Hafidu ala sholawah was sholatil wusta. Iki. Jagalah sholat 5 waktu, was sholatil wusta, dan sholat tengah. Sholatil wusta, tafsir ulama itu khilaf. Ada yang mengatakan asar, ada yang mengatakan maghrib. Padahal kalau kita rujuk terhadap Al-Quranul Qadim, wassolatil wusta, tengah itu adalah sholatnya ruh. Inilah as-sholatun daimun, sholat sing langgeng, sholatir ruh. Duduknya ini wajah tuaj, iya. Berarti jenengan wau leres mengatakan, benar mengatakan dzikir kolbi. Yang dimaksud dzikir kolbi ini adalah kesadaran penuh hati sampean bahwasanya kita sesungguhnya patung, gak bisa bergerak, olehnya bisa bergerak, digerakkan Allah. Kalau dzikir yang dimaksud kolbun itu benar. Menurut saya lebih utamakanlah dzikir kolbi tadi. Betul.
Ini bisa dilakukan ketika jenengan sudah masuk dalam ajaran dinu tauhid, Pak. Kalau kita belum masuk di situ, belum bisa menerima, belum bisa melakukan. Sebab banyak makalah yang mengatakan, yo hatimu ya kudu satu fokus makna daripada itu. Itu biasanya kan gitu dulu itu. Harus tahu. Terus kalau harus tahu maknanya, bagaimana mbah-mbah yang dulu itu nggak bisa baca Quran, membaca Bismillah, Bismillah, lah ngaten nggih. Kadang ngimami ladlalin, lah ngaten nggih. Orang dulu-dulu itu loh, terus bagaimana? Satu. Nomor 2, tadi pertanyaannya 2 pertanyaan ya. Yang nomor 2 tadi, iya, sambungannya nikmat seperti apa? Kita kan sudah diterangkan dalam satu ayat, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub. Wa qala aidan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Kalau yang dimaksud nikmat bertemu Allah itu nikmatnya yang bagaimana? Tidak bisa kami ceritakan, Pak. Tidak bisa kami gambarkan bagaimana sih nikmatnya bertemu Allah, makrifat Allah. Mungkin bisa hanya kami mengatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika kedamaian ruhaniyah jenengan pada Allah disebabkan sebagai kekasihnya, oleh menjadi kekasihnya karena bertemu selalu kepada Allah, akhirnya ayatnya la khaufun, tidak ada rasa takut, wala la khaufun alaihim, beliau-beliau itu walahum rasa khawatir. Besok itu aku makan apa? Sekarang gak ada yang dimakan. Gak ada rasa khawatir. Karena tahu semuanya yang berperan adalah Allah. Ini gak bisa kita gambarkan nikmatnya dengan sesuatu apapun. Tinggal pertanyaannya, kalau sudah makrifat, kita itu diletakkan makrifat yang mana? Ada 3. Musyahadatul fana, wa musyahadatul kamil, wa musyahadatul baqo. Fana dan kamil masuk di dalam makom mahfud, baqo masuk di dalam makom maksum. Artinya musyahadatul fana ini kita 24 jam makrifatnya sedikit. Sering ngamuk-ngamuk, sering medongkoli di dalam hati. Tapi kadangkala makrifatnya Allah waktu sholat saja. Di luar sholat udah lalai. Ada yang seperti itu. Itu kekasih Allah dalam proses musyahadatul fana. Makanya mengapa Allah lewat surat Al-Ahzab Allah katakan udzukurullaha dzikran katsiran. Perbanyak terus. Karena kau sering jatuh. Sering jatuh. Tapi jatuhnya itu bukan disengaja atau diharapkan oleh si kekasih Allah. Memang jatuhnya karena dijatuhkan Allah supaya kita mau bangun lagi. Akhirnya ketika zikir itu terus kita jalankan, naiklah kita, dinaikkan Allah di musyahadatul kamil. Ini kebalikan. Lebih banyak 24 jam hati zikir pada Allah daripada tidak. Kadang tidurnya yang gak bisa zikir. Waktu gak tidur bisa zikir.
Yang terakhir musyahadatul baqa, inilah Bapak Ibu, baik tidurmu, bangunmu, itu bernilai zikir. Ketika ada satu detik pun hatimu itu lalai pada Allah, sekalipun jasad kita itu pertanyaannya, apakah bisa kita itu sampai kepada makom itu? Nyun sewu, bila mana Allah menghendaki pada hambanya, mohon maaf, cukup Allah katakan in aroda syai'an ayyakula lahu, gampang toh, ing mungguh Gusti. Etika kita terus ikuti surat Al-Insan 2526. Pagi sampai sore, malam pun juga begitu. Lakukan zikir terus. Sambil kerja, hatimu rasakan siapa yang memperjalankan kita. Terus begitu Pak. Memang Pak, awalnya susah. Tapi jikalau sudah terbiasa, aku yakin dengan sendirinya koneksi. Dengan sendirinya. Begitulah ya. Jadi kalau kembali kepada nikmat, tidak bisa ku gambarkan dengan nikmat apapun yang ada kaitannya dengan dunia. Katanya nikmatnya kita hajat pada istri, itu mung sedilut. Ya dah? Seperti itu. Nggak ada sak. Ujungnya Kak, kuku. Masih lebih nikmat ruhaniyah ketika saat bertemu Allah. Ada lagi, monggo. Kula nganut nderek Pak MC mawon. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jauh-jauh dari Bondowoso ya. Pengen nanya, bab sekarang ini banyak orang Bondowoso Situwondo rame-rame ke Mekah. Katanya ada yang nebus dosa, ada lagi yang macam-macam lah. Tapi saya ketemu dengan surat Al-Anfal ayat 35 yang artinya begini. Orang yang sholat di sekitar Ka'bah itu tak lebih dari siulan dan tepuk tangan. Tunggu adabku atas kekafiranmu. Apa mungkin dikarenakan kita ke Baitullah tapi nggak ketemu yang punya rumah gitu? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih ya untuk Bapak. Monggo Gus. Kalau nggak salah ayatnya itu tadi innal munafikina. Kok ngeten. Kalau ayat itu kita khitobkan dari kelas kita yang masih ada di syariat, mohon maaf, kita nggak usah bicara orang lain Pak Bu nggih. Kita bicara diri kita sendiri. Memang ketika kita belum wassolatil wusta, ruh tidak ikut sholat, memang seperti itu. Miturut kacamata hakikat. Seperti itu, kita itu dulu. Itulah kita dikatakan orang yang mencari Allah itu kebingungan. Akhirnya kita tersesat. Dan itu proses kita memang. Proses kita dulu. Satu sisi ilmu untuk meluruskan sholat yang benar selama ini belum kita dapatkan. Coro guru akhirat belum kita dapatkan. Akhirnya di dalam surat Al-Anfal 35 ya tadi ya. Sholat kita dihukumi seperti orang yang bersiul. Siul itu ya apa tahu? Siul dan tepuk tangan guyon. Gurau.
Artinya ruhaniyah kita tidak sungguh-sungguh millata Ibrahim Hanif. Tidak sungguh-sungguh ini wajah tu wajiyah. Padahal sebelum kita membaca Fatihah disunahkan membaca doa iftitah. Lah gitu toh. Tapi berhubung kita tidak punya guru akhirat, maka kita tidak mengerti pemahamannya ini wajah tu wajiyah itu. Akhirnya nilai sholat kita seperti apa yang disampaikan tadi, bersiul atau bertepuk tangan alias gurau. Tapi coba dilihat di terusnya sholat 238 Al-Baqarah tadi yang sholat khusyuk. Ada terusnya itu. Wa qumu lillahi qanitin ay khashiin. Tegakkan terus menerus sholat yang seperti ini dengan khusyuk. Carane wasolatil wusta, sholatnya ruh, sholat daim itu kudu dilakoni, gitu loh. Harus jalankan dengan sistem ini wajah tuat. Iya. Itu bisa dilaksanakan ketika jenengan dahar, kakan, mangan, minum, bisa dilakukan aktivitas apapun. Sholat daim itu bisa dilakukan di situ. Ruh itu melakukan sholat bisa dilakukan selain daripada mulai takbir secara syariat dipungkasi salam. Sebab mohon sewu, selangkung, sekelangkung ya. Aslinya bukan 5 waktu. 50 waktu sholat itu. Sejarah Isra Mi'raj baginda Rasul bukan 5 waktu. Asal muasal 50. Maksudnya terpetik sekarang 5 waktu, lainnya aktivitas apapun gunakan untuk menghadap pada Allah. Dalil endi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Aku tidak akan ciptakan jin dan manusia untuk makan, enggak. Untuk kerja, enggak. Untuk apapun enggak. Illa liya'budun, artinya kerjamu, makanmu, apapun aktivitas, jadikanlah nilai menyembah pada Allah. Dikatakan nyembah yang benar, sing nyembah harus tahu siapa yang disembah. Yes. Genah? Jelas? Oke, ada lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengarkan makalah bahwasanya seorang hamba masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya. Intinya bukan karena ketakwaannya, karena rahmatku kata Allah. Iya. Yang saya tanyakan, hakikatnya rahmat itu apa? Bagaimana seorang hamba mencapai makom rahmat itu sendiri, bagaimana? Terus yang kedua, panjenengan bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kalau sudah mencakom la ilaha illa ana di segala sesuatu apapun adanya, bahwasanya ana yang berperan di dalam maupun di luar. Yang saya tanyakan yang di dalam, yang berkalam itu siapa Gus? Yang gitu, yang berkalam, yang di dalam ana itu yang berkalam siapa? Okay. Mungkin sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya jam 7 itu kerja di kantor. Karena kami, mohon maaf, yuk klebun. Sebetulnya sejarah klebun itu enggak ada Pak saya itu. 2010 saya masuk penjara 3 tahun. 3 tahun. Wis gak usah cerita kasusnya apa. Sebetulnya nggih dakwah saya, gitu. Tapi dibungkus kasus lain, pasal 170 kasusnya. Ya. Apa 170 pasalnya? Katanya itu pengerusakan. Mobil saya bakar sendiri. Itu loh saya kena kasus.
Mobil saya sendiri tak bakar sendiri karena saya edan. Itu loh saya kena kasus 170. Tuntutan 6 tahun dari kejaksaan, diputus pengadilan 3. Sebetulnya saya sudah dipaket, Pak. Sebetulnya ini hanya bungkus mawon. Sebetulnya ya terkait masalah dakwah saya sebetulnya. Tapi tidak menjadikan saya berhenti. Tetap maju. Apapun itu persoalannya. Karena memang ini balagu minkum. Aku cuma menyampaikan saja. Enggak memprovokasi, enggak. Justru untuk menjadi ummatan wahidah harus jadi insanul kamil. Harus sempurna. Harus mengikuti Rasulullah. Berhubung banyak yang tidak suka. Akhirnya ya begitulah. Biasa. Sampai mungkin ngerti sejarah Nabi Yusuf. Karena fitnah dah. Dan lain sebagainya pun. Sama lagi pertanyaan nih. Pertama. Mungkin dibuka di dalam kitab Ihya, Pak ya. Menceritakan tentang Imam Ghazali. Ya. Bukan karena sholatmu Ghazali. Allah. Bukan karena puasa, zakat, hajimu kau masuk surga. Karena rahmatku. Rahmatku muncul sebab awakmu, sebab dirimu ketika menulis mengarang mushaf di mushaf kitab Ihya Ulumuddin ada lalat yang ingin meminum mangsi intan ya mangsi ya tinta kau biarkan. Sekecil ini persoalannya. Oh enggak, Pak. Ketika beliau melihat lalat mencel itu karena lalat utusan Allah. Karena diperintahkan Allah. Sebab lalat ini kalau tidak diperintahkan Allah, diizinkan Allah untuk meminum mangsi itu, bisakah lalat berterbang sendiri? Gak bisa. Beliau makrifat pas pada waktu itu loh munculnya rahmat. Kul katakan Muhammad, asy-syafa'ah lillahi asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah jadi rahmat itu milik Allah. Katakan Muhammad, sesungguhnya syafaat, pertolongan, rahmat itu adalah milik Allah. Milik Allah. Apalagi sholat jenengan waktu sholat makrifat nang Allah. Nggak ngakui bisanya rukuk karena diri kita sendiri. Semuanya karena Allah. Karena Allah. Subhanallah. Mengapa itu dicontohkan terhadap Imam Ghazali? Apakah sholatnya Imam Ghazali itu tidak makrifat? Bukan begitu, Pak. Itu percontohan sekecil masalah apapun itu. Kalau bermakrifat pada Allah, itu akan menjadikan satu benih. Hatimu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Satu. Nomor 2, kalau sudah sampai pada la ilaha illa ana, yang berkalam siapa? Di dalamnya itu. Kalau sudah ana, Pak, tidak ada dalam, tidak ada luar. Karena yang kalimat dalam dan luar, awal dan akhir, semua fana. Kalau pertanyaannya aku harus menjawab, Allah sendiri. Jadi yang makrifat yang melihat Allah itu Allah sendiri. Bukan ruh yang diciptakan makhluk bisa melihat Allah. Mboten. Tolong sampean resapi kalimat saya. Kita makhluk itu diciptakan apa yang menciptakan? Oke, diciptakan dah. Allah Khalik itu yang menciptakan. Sifat wujud
iku hak milik sifat nafsiyah Allah. Wujud yang punya hak wajib wujud iku cuman Allah. Kita nggak punya hak wajib wujud. Malah lawannya wujud yaitu Adam tidak wujud. Lah, olehnya kita wujud diwujudkan oleh Allah bukan berarti kita punya sifat mutlak wujud, enggak. Sifat wujud iku wujudnya Allah. Kita makhluk sifatnya adalah sifat mokhali wujud, lawannya adalah Adam. Tidak Sekarang gini. Apa mungkin perkara yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Nggak mungkin dah. Sebab sesungguhnya yang bisa melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Terus caranya bagaimana kita bisa menyatakan bahwasanya wujudnya Allah itu hakul mubin? Asal kita tidak ada, Pak. Ya, kosong. Yo kembali yo yang tidak ada kosong itu. Kalau sudah kembali ke situ bukan berarti nyun sewu. Sifat basariyah manusia kita ada, enggak ada. Jadi kalau sudah ana itu yang berkalam yo ana. Ana siapa? Ana Allah. Gitu loh. Sebetulnya nama Allah sudah nggak ada, itu sudah hilang sudah. Selamat bingung-bingung ya. Wis nggak apa-apa Pak, kita bingung. Nanti bersamaan dengan hidayah Allah ketika cahaya makrifat datang jenengan sholat atau aktivitas apapun, nanti akan gak bingung jenengan. Oh ini dah maksudnya, begitulah itu. Makanya mengapa dalam Al-Quran hanya dikatakan laisa kamislihi syai'un, wujudnya Allah itu adalah kau tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun, tidak bisa menyebut. Bagaimana kita bisa menyebut wong kita sudah tidak ada? Tadi sudah saya katakan, apakah mungkin perkara yang enggak ada itu bisa melihat yang ada? Enggak mungkin. Apalagi menyebut. Makanya anak ikut menyebut dirinya sendiri. Lainnya enggak bisa. Karena lainnya sudah tidak ada. Yang ada cuma Allah. Itulah yang dimaksud. La maujudan illallah. Dulu ngeten iki Pak, wedi para masayeh. Nggih. Takut fitnah. Akhirnya kita nggak dapat pencerahan. Tapi mereka, beliau-beliau yang selalu mengkhodam beliau, ngawulo, ya bahasa pondok ngawulo, sedikit demi sedikit akan dibukakan hatinya, walaupun secara isaroh begitu. Nih, ada lagi, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Gus. Kalau melihat dari kacamata syariat, tengah-tengah alam ini Ka'bah katanya. Sementara menurut pemikiran saya Gus, tengah-tengah alam itu adalah diri saya ini dan diri-diri manusia yang lain ini. Pertanyaannya Gus, yang dimaksud dengan diri yang sebenar diri, apa jasad ini apa ruh itu Gus? Demikian. Assalamualaikum. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bukan diri jasmani, bukan. Diri ruh. Yang maksudnya ruh bukan ruh. Bukan nama ruh. Yang kami maksud ruh prosesnya adalah hidup. Itulah Nur Muhammad.
Yang maksudnya Nur Muhammad naik lagi pada Allah. Itulah Ka'bah. Itulah kiblat secara hakikat. Kalau secara syariat, ya sana Mekah sana Pak. Tahun 2005 Pak, saya buktikan sendiri. Mohon maaf ya. Itu batu apa yang lainnya. Ternyata ketika ku pegang, makhluk. Batu. Terus maksudnya mengapa ini disebut Ka'bah sebagai lambang umat Islam khususnya untuk betul-betul menyembah Sang Yang hidup. Mengapa? Sampeyan lihatlah orang tawaf itu kok muternya itu ngiri, bukan karena hati kita ada di kiri secara fisik. Harus terus menghadap sana, muter. Artinya fastaqomu. Apabila kau menyembah harus satu titik. Jangan geser. Maksudnya pada alladzi asra bi 'abdihi lailan. Itulah zat hidup yang memperjalankan atas diri makhluknya. Jadi andai kata Allah hanya ada di Mekah, Pak. Ada di Mekah sana ya. Arahnya di sana. Mohon maaf. Terus yang menguasai Indonesia siapa? Mohon maaf loh ya. Estu mohon maaf. Artinya gini. Kita di dalam Islam ada rukun, Pak. Dididik rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Oke, itu secara jasmani, ibadatul jawareh penting. Karena itu syariat Kanjeng. Tapi lagi, yang umat kita, umat manusia itu enggak memperhatikan. Yang di dalam ini loh, enggak diperhatikan. Ajaran Rasulullah di jalur dinul tauhid, ini yang enggak diajarkan. Sehingga jenengan ini ruhania tetap nang batu. Yang saya loh Pak. Buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. 256. Di situ dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini untuk diikuti, nggak ada paksaan. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyah kita dari kegelapan menuju terang. Al-ghayy, dari belenggunya hawa nafsu menjadi terlepas dari belenggunya hawa nafsu. Dari budaknya hawa nafsu untuk menjadi budaknya Allah. Gak ada paksaan. Kemudian wa may yakfur bit-taghuti, barang siapa yang meninggalkan batu, meninggalkan selain Allah. Selain Allah lho Pak ya. Batu kan selain Allah. Lah ngoten nggih. Selain Allah, wa yu'min billah, mereka akan bertemu Allah. Mereka imannya akan benar. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, inilah tali Allah. Berarti bisanya ati sampean iku iman yang benar. Letaknya di mana? Ternyata di dinul haq, tauhid la ilaha illa anta, zikirnya sirrul asrar. Sipun.
Yaitu tali Allah. Itu tali Allah. Tatkala itu jenengan sudah sampean lakukan, ya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang terjadi di hati sampean kedamaian, nggak gampang khawatir, nggak gampang. Jadi mohon maaf, kiblat hakikatnya adalah Allah, ya hakikatnya adalah Allah, yang Allah itu di mana-mana dan tidak kemana. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat dari urat nadi jenengan. Walaupun jenengan gak sampai tutup Mekah secara dohir, jenengan waktu sholat yo bisa bertemu Allah. Maksud saya kalau budal umroh atau haji, tolong hakikat sak ma'rifati sampai bawa. Jangan hanya sarek eman-eman Pak. Sekarang haji berapa puluh tahun? Bisa 30 ya? 30 tahun inden baru dapat. Eman-eman Pak. Sungguh bayarnya uang berapa? Eman ke sana habis uang, nunggu terlalu lama, ke sana hanya ketemu batu. Ya. Usahakan untuk bertemu Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Jelas itu, saya datang menghadapmu ya Allah tanpa ada persekutuan. Jelas. Oke, ada lagi. Oke, sebelumnya ini Gus ya, ini merupakan kesempatan pertanyaan yang terakhir dari saudara kami. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Yanto dari Gelonggus. Ini masih di seputar la maujudu bihaqqin ilallah, bahwa tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Yang saya tanyakan, bagaimana cara mengimani, memandang segala sesuatu di luar diri bahwa itu wujudnya Allah. Terus yang kedua, saya melihat YouTube-nya Gus Mohlason. Di sana pernah saya membaca dan mendengar bahwa Allah itu namaku, Muhammad wujudku, dan Adam wajahku, manusia sirku. Ini perlu penjabaran Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti ini, yang ku mau itu jadi suasana kelihatan hidup, ya toh. Gak hanya diterangno mantu, gak kembali. Itu namanya orang tertidur. Bagaimana kita melihat wujudnya Allah di luar diri ini yang disebut sesuatu. Ini korean Pak ya. Oke. Korean ini ketika ku tutup kelihatan nyata? Tidak. Karena tertutup. Sampai kapanpun tatkala korean ini tertutup. Sebetulnya korean itu istilah bahasa Allah loh Pak ya. Allah itu nggak bisa ditutupi. Nggak bisa. Cuman biar gampang dipaham gitu aja. Selama hati kita masih ada hijab barzah. Barzah itu hijab Pak. Barzah. Kita mengenal barzah kan alam. Gitu? Ternyata itu adalah dinding. Menghijabi antara ruh dengan Allah. Manakala hijabnya itu masih mentereng di sini, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa melihat wujudnya. Sama. Terus solusinya bagaimana? Yang menutupi ini loh harus dibuka. Dihilangkan.
baru nyatalah. Korek. Terus maksudnya gimana? Lewat sifat wahdaniyah Allah. Itu masuk lewat sifat ma'ani ya. Ma'ani apa salbiyah? Ma'ani, oke. Wujud kidam bako mukhalafatul lil khawatis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Berarti salbiyah. Lewat sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu apa? Sifat ketunggalane Allah. Sifat keesaane Allah. Wujudnya mana? Menungso sak jagat iki akeh kaya apa? Banyaknya bagaimana? Enggak ada satupun yang sama. Itu bukti sifat wahdaniyah Allah. Berarti gimana? Selama kita masih memandang itu makhluk, selama itu tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Tambah bingung Gus. Pun sabar Pak ya, sabar. Aku kata Allah akan mengenalkan wujudku terhadap hambaku lewat nurullah. Lewat nurku. Lah nurku itu ndi? Nurku itu mana? Ya wujudnya dunia dan seisi. Tapi bukan berarti wujud dunia seisinya itu wujudku. Gak bingung nggak ini? Bingung. Satu sisi. Nanti kita tidak akan bingung manakala sudah berlaku kholwat. Ketika kita berzikir. Fungsi daripada sirul asr menuju fana'ul dzikri baru mboten bingung. Saya ulangi. Aku kata Allah. Wujudku tak nyatakan, tak kenalkan terhadap hambaku lewat nurku. Lah nurku disebut nurullah. Wujud nurullahnya adalah dunia dan seisinya yang disebut Muhammad. Ya. Tetapi wujudnya Muhammad dunya saisine duduk wujudku, bukan wujudku. Siang hari kita bagaimana mungkin bisa melihat matahari wujudnya? Lah wong kita melihat cahayanya. Tapi cahayanya matahari itu sebagai pengenalan wujudnya matahari, adanya matahari. Tapi gak mampu Anda melihat wujudnya matahari kalau kita melihat cahayanya matahari. Gak mampu Pak. Gelap yang tambahan. Coba besok jam 12 atau jam 9 lihat. Sinarnya matahari. Berarti silo. Setelah, gak usah lama-lama, setengah jam aja terus. Lalu jenengan melihat ke kanan kiri, peteng yang terjadi. Iki bahasa kinayah aja kalau ini tadi. Bahasa coro akal biar jenengan mudah dipaham. Jenengan akan bisa melihat wujud Allah. Nek jenengan itu sudah tiada. Maksud tiada adalah meniadakan keakuan Anda sebagai makhluk. Itulah di dalam thariqah diajarkan zikir nafi isbat. Nafikanlah isi la ilaha di dalam dadamu. Kalau sudah kau hilangkan selain Allah, kau nafikan
dalam dirimu, isbatkanlah ilallah. Maksudnya keakuane Allah itu akan muncul. Baru nyata. Nur Muhammad itu bisa saya katakan sebagai proses namanya ruh di dalam nutfah, wiji di dalam nutfah, di dalam mani bapak kita, Pak. Walaupun belum hajat nang ibu kita, itu sudah ada Nur Muhammad, wiji yang disebut, yang terjadi pada hidup. Ketika iki dialokasikan terhadap ovum, atau boleh saya katakan bopo, bapak, ayah dengan ibu berhajat, maka jadilah kita. Kita inilah disebut Muhammad. Anane wujudnya Nur Muhammad, boleh saya katakan adanya wujudnya Allah secara majas. Gus bingung Gus. Ya duren cangkokan, leren rokokan. Entar dulu tak sumet dulu Pak. Jenengan bisa nyumet terus saya. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah terkait Nur Muhammad, Muhammad, Nurullah gitu. Apa tadi? Allah namaku, Muhammad wujudku, Adam rupaku, manusia sirku. Allah namaku itu masuk di dalam la ilaha illallah. Itu proses kita mengenal Tuhan kita. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Oke, syariate melaku. Kalau Allah iku namaku, terus lalu Muhammad wujudku, maksudnya adalah ya jenengan kali kula niki disebut Muhammad. Nek secara syariah ya Nur Muhammad itu, karena Nur Muhammad itulah semuanya akan bisa tercipta. Tidak akan kuciptakan makhluk ini semuanya jikalau tidak ada nur. Ternyata yang dimaksud Nur Muhammad adalah manifest dari zat, ya, zatnya Allah yang ada di dalam nutfah, itu disebut sel. Sel itulah Nur Muhammad secara hakikat. Terus insan sirku, rahasiaku iku piye maksudnya? Ngeten lho Pak. Ini ada kaitannya dengan sifat wahdaniyah. Satu sisi jenengan boleh mengatakan, tapi kudu paham. Mungkin sampai buka Al-Anbiya 29. Ketika saat membicarakan aku Allah, itu harus hatimu sudah ketiadaan selain Allah. Kalau tidak, ayat 29 menghukumi kita syirik. Syirik. Gini, wujudnya Allah itu ya dunya saisine iki. Dadi wujud jenengan iku wujudnya Allah. Tapi kudu paham. Duduk wujud bleger, dohir iki Allah, paham nggih? Loh, di tengah-tengah, di rahasia, di belakang jenengan iki le,
ada sesuatu yang paling halus. Itulah yang kukatakan tadi. Huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Sesuatu yang rahasia. Itulah laisa kamislihi syai'un. Dan ini tidak bisa terhijabi dengan apapun, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang laisa kamislihi nggak bisa. Di dalam botol, di luar botol. Di dalam air, di luar air. Nah, yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah wiji kang dumadi saklebete urip. Artinya, wiji yang terjadi di dalam hidup, itulah Nur Muhammad yang disebut Zatullah. Makanya mengapa kok disebut Insanul Kamil? Prosesnya dari rahasia Allah di dalam diri manusia. Manusia itu sirku. Ya memang kita harus bisa untuk sampai pada Allah yang baik di dalam maupun di luar diri manusia. Nek cara bahasane al-halat ini Pak. Ana al-haq. La fi jubati ilallah. Akulah Allah. Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Iku al-halat. Tapi yang ngomong bukan al-halat. Di dalam diri al-halat sudah ketiadaan dirinya al-halat. Al-halat itu muncul seperti itu dasar dari surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Jenengan nek dereng paham, kita yang tidak paham karena masih baru untuk mengikuti ajaran Rasulullah ini. Wis mpun dipeksa. Estu mpun dipeksa. Nanti jenengan dengan seiringnya waktu jenengan zikir akan dipahamkan Allah sendiri. Ingat Al-Ankabut ayat 5. Wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang ingin bertemu Allah, ingin dalam hati sampai niki ada keinginan bertemu Allah. Akhirnya rindu beban untuk bertemu, tapi gak ketemu-temu. Fa inna ajalallah la'at. Sesungguhnya Allah berjanji pada waktu yang ditentukan atas pertemuannya. Ini janji Allah. Siapa mereka yang hatinya rindu ingin bertemu Allah, berjumpa Allah? Hanya mereka yang sudah kemasukan hatinya dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di jalur dinul haq. Selain itu tidak ada. Kita nggak usah ngomong orang lain, ngomong diri kita. Pada saat kita itu belum meng-welcome ajaran itu. Dulu Pak, kita sholat, apa tujuan kita? Nggak ada ingin ketemu Allah. Nggak ada. Padahal simple untuk bertemu Allah hanya ada syarat 2. Lihat surat Al-Kahfi ayat 110. Allah sungguh memberikan jalan untuk kita bertemu pada Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini Quran. Hukum yang paling tinggi miturut agama Islam. Pertama, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan. Gedekno dzikir sampean. Besarkan dzikir Anda. Setiap saat waktu, hati jangan disibukkan berbicara dengan makhluk. Hati bicaralah dengan Allah lewat berzikir. Zikir yang ku jelaskan di depan tadi. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan ada di dalam hatimu iman selain Allah. Kopi, ini,
rasane pahit legi. Atiku duweni iman, punya iman, legi dan pahit gurih datangnya dari kopi. Iman ini bermasalah. Berarti atiku ada selain Allah. Wala yusyrik. Jangan seperti itu. Imankanlah datangnya rasa manis atau gurih datangnya dari Allah Subhanahu. Sebab Allah ya di dalam kopi, ya di luar kopi. Inilah beliau-beliau kekasih Allah, semuanya itu seperti itu. Tinggal kita ingin mengikuti beliau atau enggak, hanya itu. Oke. Nggih. Sudah cukup? Pun keripik gedang godoh telo, titik dang podo kroso. Jam 11 kurang. Iya. Saya menganut yang mengomandua. Aku yakin walaupun kita masih kurang, aku yakin nanti kita akan ditemukan lagi. Wis dengan waktu itu saya tak berdoa pada Allah, mudah-mudahan jenengan diberikan umur panjang, jenengan barokah, akhirnya bisa bertemu Allah. Al-Fatihah.